Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nadiatul Husna, NIM 4319046, Vika Amalia, NIM 4319050, Lutfiana, NIM 4319053, Rizdiana Mirani, NIM 4319057. Kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh Bapak dosen untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dari materi berikut ini yang akan dijelaskan yaitu bagaimana konsep dasar dan sejarah BPRS, apa tujuan dan karakteristik dari BPRS, apa sajakah kegiatan usaha BPR Syariah, bagaimana pendirian BPR Syariah, serta kendala dan strategi pengembangan BPRS. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep dasar dan sejarah BPRS. BPRS yaitu kependekan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPR merupakan penjelmaan model baru dari Lumbung Desa dan Bank Desa, yang status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Masyarakat petani di desa yang pada umumnya beragama Islam belum memanfaatkan BPR itu karena menganggapnya riba yang diharamkan dalam Islam. Tetapi mereka masih mengharapkan adanya BPR yang tidak menerapkan sistem bunga. Keinginan tersebut kemudian mendapatkan angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank termasuk BPR untuk menempatkan bunga 0% yang kemudian terbentuklah BPR berbasis syariah. Tujuan dan karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tujuan didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Yang kedua, menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Yang ketiga, membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Selain itu, karakteristik dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu tidak diperbolehkan menerima dana dalam bentuk simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Untuk materi selanjutnya yaitu kegiatan usaha BPR Syariah. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syariah versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna. Pembiayaan berdasarkan akad qard. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Dan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Yang ketiga yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pembiayaan konsumtif, yang artinya pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, atau apapun yang bersifat konsumtif. Yang kedua, pembiayaan produktif, yang artinya pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembelian barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor real. Kemudian pembiayaan menurut tujuan. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Kemudian pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah, artinya pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga, pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Pertumbuhan BPRS terus meningkat setiap tahunnya. Kian ramainya jaringan kantor BPRS menunjukkan tingginya minat masyarakat pedesaan terhadap akses keuangan berbasis syariah. Banyaknya jaringan kantor juga kian melancarkan fungsi intermediasi BPRS. Dalam perkembangan usahanya, BPRS tidak terlepas dari persaingan dengan lembaga keuangan lain yang sudah ada, baik formal ataupun non-formal. Untuk tetap survive dan tumbuh berkembang, BPRS harus mampu memiliki kinerja yang baik dan strategis, di antaranya 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan tentang operasional, manajemen risiko, serta akad-akad yang sesuai dengan syariah. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya keuangan syariah yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat. 3. Mengadakan kerjasama dengan Bank Umum Syariah dalam program Ringket untuk memperluas networking dari sisi pendanaan dan teknologi. 4. Terus melakukan inovasi positif dan kreatif. 5. Berkoordinasi dengan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas, dengan pemerintah daerah sebagai mitra, serta dengan para praktisi BPRS itu sendiri. Sedangkan dalam menjalankan prakteknya, BPRS memiliki berbagai kendala sebagai berikut. 1. Kiprah BPR Syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah. Bahkan beberapa pihak menganggap BPR Syariah sama dengan BPR konvensional. Oleh karena itu, BPR Syariah perlu meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip syariah. 2. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR Syariah, sehingga proses BPR Syariah dalam melakukan aktivitas cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Maka upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia perlu diarahkan di semua posisi, baik di posisi pemegang kebijakan ataupun berposisi di lapangan. 3. Kurang adanya koordinasi di antara BPRS Syariah. Demikian juga dengan Bank Syariah dan BMT. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar Islam, tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan framework yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, ataupun pasar dalam melangsungkan aktivitasnya tanpa menyampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain. 4. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam, tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada di sekitar BPR Syariah tersebut. Aktivitas BPR Syariah di bidang keuangan seringkali tidak menyisakan waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar Islam.
Artinya, aktivitas keuangan BPR Syariah termasuk syiar Islam di bidang keuangan, tetapi aktivitas keislaman yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara umum perlu juga diperhatikan. BPR Syariah perlu memprakarsai terbentuknya majelis-majelis taklim dan semacamnya. 5. Nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah masih menyisakan kesan sistem BPR menggunakan sistem BPRS konvensional. Kata perkreditan tidak ada dalam terminologi bank dan lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, baik kiranya nama BPR Syariah diganti. Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut diperlukan strategi usaha sebagai berikut. Pertama, BPRS tidak bersifat menunggu atau pasif terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. 2. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. 3. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, serta tingkat kompetitifnya produk akan diberikan pembiayaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.